Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heri Bowo. Kali ini dalam kajian psikologi sosial, sub kajian tingkah laku prososial dan altruisme. Ya, berikut sejumlah hal untuk direnungkan. Misalnya, apakah keluarga-keluarga saat ini peduli pada kondisi tetangganya? Pernahkah ada kejadian di mana masa hanya melihat korban kecelakaan yang jatuh? Ya, jadi ada yang jatuh, kita hanya menyaksikan saja, tidak bergerak. Pernahkah kita hanya tertawa melihat kawan kita kesulitan, alih-alih menolongnya? Jadi ada beberapa isu perilaku menolong masyarakat di sekitar kita. Secara definisi, David Oxis menjelaskan bahwa altruism adalah tindakan sukarela yang dilakukan seorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan apapun, kecuali mungkin perasaan melakukan kebaikan. Jadi istilah altruisme itu dominan ke arah perilaku menolong tanpa pamrih, ya, yang tidak mengharapkan timbal balik. Ya, 3 ciri altruisme menurut Cohen dalam Samson 1976 itu ada empati, keinginan memberi, dan sukarela. Ya, jadi didahului oleh perasaan empati, ya, mungkin ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian ada dorongan untuk memberi serta sukarela. Ini altruisme. Jadi artinya tidak setiap perilaku menolong di dalamnya ada altruismenya ini. Karena altruisme atau baru disebut altruisme ketika ada 3 hal ini, empati, keinginan memberi, dan sukarela. Ya baik, sementara itu perilaku prososial itu lebih luas dari altruisme. Ini adalah mencakup seluruh perilaku menolong yang merentang dari perilaku tanpa pamrih, sukarela, penuh empati, sampai dengan perilaku yang egoistis yang bahkan hanya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Jadi ibaratkan sebuah lingkaran yang besar, altruisme ada lingkaran kecil di dalamnya. Ya, artinya tidak semua perilaku menolong itu didasari oleh empati gitu kan, oleh keinginan menolong yang mendalam tanpa pamrih dan lain-lain. Ada beberapa di dalamnya yang pamrih, tapi perilakunya perilaku menolong gitu ya. Misalnya menolong ketika diketahui orang lain, ketika disut oleh media dan segala macamnya. Oke baik ya. Jadi tadi ini helping behavior atau prosocial behavior atau perilaku menolong tadi ya, lebih luas dari altruisme. Ini menurut Musen dan kawan-kawan 1979, ciri-cirinya atau aspek-aspek perilakunya terhadap menolong, membantu orang lain dengan cara meringankan beban fisik, ya, berbagi rasa, sedia untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, kerjasama, menyumbang, dan memperhatikan kesejahteraan orang lain. Ya. Ini bentuk-bentuknya atau aspek-aspek perilakunya. Ya, lalu, nah, bagaimanakah perilaku prososial dan altruism saat kondisi COVID seperti ini? Nah, gitu ya. Menarik ini didiskusikan ya, karena saat ini betul-betul dibutuhkan pertolongan. Saat ini betul-betul ada sebagian orang yang membutuhkan pertolongan, dan ada sebagian orang yang memiliki kapabilitas untuk menolong. Silakan Anda diskusikan, ya. Anda diskusikan saja secara kelompoknya. Kira-kira gimana perilaku prososial, fenomenanya, dan altruism saat kondisi COVID seperti ini. Oke, baik. Lalu mengapa menolong? Ya. Kita coba tinjau dari beberapa perspektif. Perspektif evolusionis itu berbasis genetika ya. Artinya seseorang menolong karena secara genetik sudah ada. Ya, sudah ada di DNA-nya bahwa dia punya kecenderungan menolong sejak lahir. Kajian dari Amy Bartal, Zen Deseti, dan Peggy Mason ternyata menemukan bahwa empati dan perilaku menolong juga ditunjukkan oleh hewan. Ya. Artinya penguat kajian genetisnya. Ya. Hewan pun punya kecenderungan menolong. Lalu dorongan genetika tadi juga diyakini
mendorong perilaku menolong ini lebih kepada kerabat dekatnya, keluarganya, gitu ya. Jadi ini pengayaan perspektif saja. Ini ada satu abstrak yang Anda bisa baca penelitiannya di alamat di bawah tersebut. Lalu dari perspektif belajar sosial atau learning atau social learning perspektif, ya, ini pendapat yang kuat dari perspektif ini adalah perilaku itu dibentuk dari luar, dihasilkan dari stimulus dari luar ya, bukan dorongan dari dalam diri ya. Maka kenapa orang melakukan perilaku menolong? Karena mungkin saja individu tersebut telah melalui pengalaman belajar bahwa perilaku menolong bisa menguntungkan buat dia atau merupakan sebuah reinforcement ya. Rewarding behavior, artinya perilaku menolong ternyata yang dilakukan pada waktu yang lalu ternyata memberikan reward buat dia sehingga menjadi reinforce atau menjadi penguatan, terjadi penguatan reinforcement sehingga dia cenderung melakukannya lagi. Yang kedua, dari perspektif ini perilaku itu bisa tumbuh dari dipelajari hasil observasi mempelajari perilaku orang lain ya. Maka bisa saja perilaku menolong ini hasil modeling dari significant others atau orang-orang terdekatnya yang dia sering melihat. Misalnya anak sering melihat orang tuanya menolong, maka bisa tumbuh perilaku menolong dalam dirinya ya. Iya, lalu ini dari perspektif sosiokultural itu perilaku menolong itu banyak dipengaruhi oleh faktor kultural ya. Perspektif ini berpendapat seperti itu. Lalu ada budaya-budaya yang memang turun temurun ya, yang mengajarkan mereka yang mengikuti budaya atau tradisi tersebut untuk saling tolong menolong. Artinya ini menjadi sebuah tradisi yang mereka saksikan, yang mereka alami dari generasi ke generasi. Biasanya yang seperti ini mengkerucut pada dua. Yang pertama, norma resiprokal, yaitu kecenderungan untuk menolong orang lain yang pernah berbuat baik pada kita ya. Secara budaya kita ditanamkan bahwa kita sebaiknya menolong orang lain yang pernah berbuat baik pada kita. Lalu yang kedua adalah norma tanggung jawab, ya, kecenderungan untuk menolong orang lain karena memang berada di wilayah tanggung jawab kita ya. Secara budaya itu tanggung jawab kita sehingga kita menolong orang tersebut. Iya, kita lanjut pada perspektif selanjutnya yaitu sosial kognitif. Perilaku menolong merupakan hasil dari pertimbangan kognitif. Okay. Jadi bahkan bisa terjadi di luar kesadaran manusia. Namun secara umum ini hasil dari pertimbangan-pertimbangan rasional dan emosional manusia. Ya. Unsur kognitifnya adalah perspektif taking, berbasis perspektif orang lain. Kita menempatkan posisi kita di orang lain dan kemudian merasakan bahwa keadaan tersebut memang membutuhkan pertolongan. Lalu bisa terkombinasikan dengan unsur emosi yaitu personal distress. Misalnya tidak nyaman melihat orang lain membutuhkan pertolongan, sehingga kemudian individu memutuskan untuk menolong. Hasil dari pertimbangan kognitifnya yang bisa terkolaborasikan dengan sisi afeksi atau sisi emosionalnya. Baik, kita lanjutkan. Lalu mulai kapan nih manusia mulai bisa menunjukkan perilaku menolongnya? Ya. Menurut kajian The Bierhoff 2002, itu mulai usia 2 tahun. Karena pada usia ini, anak sudah mulai memiliki perspektif taking yang bisa melihat dari pandangan orang lain, dari perspektif orang lain, sudah mulai bisa umur 2 tahun. Ya. Kemudian karena mereka sudah mulai self recognition, sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Ya. Kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri, bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan, dirinya adalah individu yang berdiri sendiri, ya, sehingga mulai mengenali diri sendiri. Yang selanjutnya adalah anak 2 tahun juga sudah bisa mulai memiliki respon spesifik melihat orang lain yang menderita. Sudah berespon ketika melihat ada yang tersakiti atau ada yang menderita dan lain-lainnya. Ya, maka secara umum menurut Dr. Agus Abdul Rahman, Magister Psikologi, dua kemampuan kognitif penting ya dalam perilaku prososial adalah pertama perspektif taking. Kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Misalnya kita punya rumah bertingkat gedung tidak kebanjiran, sementara orang lain rumahnya kecil ya beralaskan tanah dan kebanjiran. Ketika kita mampu perspektif taking, kita akan mulai lahir empati.
Kemudian yang kedua, kemampuan membuat atribusi internal, ya. Atribusi bagaimana kita berpikir tentang sebab-sebab terjadinya perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain. Ya, kita lanjutkan. Ini ada beberapa model perkembangan perilaku menolong sebenarnya. Ada beberapa tokoh ya, Robert Cialdini, kemudian Bartal ya, dan juga Eisenberg. Kita coba kupas satu yang model Cialdini, bahwa perilaku prososial itu berkembang, ada tahapannya. Yang pertama tahap pre-socialization, yaitu individu tidak tahu tentang perilaku menolong dan jarang melakukannya secara altruistik karena menolong berarti hilangnya sumber daya yang dimiliki. Ya, awalnya itu dia jarang menolong dan nanti saya hilang dong uang saya, tenaga saya dan lain-lainnya. Yang kedua, awareness of norm, ya, yaitu individu menolong karena sudah belajar bahwa orang-orang mengharapkan pertolongan dan akan memberikan hukuman jika tidak melakukannya. Maka individu ini terikat pada persetujuan sosial, ya. Artinya akan ada sanksi sosial umum ketika orang tidak bergerak melakukan sesuatu pertolongan. Artinya dorongannya masih berupa sanksi sosial. Yang ketiga, internationalization, ya. Nah, ini lebih baik lagi, individu mulai menolong karena memang mereka merasa lebih baik ketika menolong. Ada hal yang dirasakan secara positif ketika menolong. Ini contoh perilaku model atau teori perkembangan perilaku prososial, ya, yang artinya bahwa orang tidak serta-merta kemudian melakukan perilaku prososial dalam konteks bermasyarakat. Ada tahapan perkembangannya. Contoh salah satu model yaitu model Cialdini. Oke, baik, terima kasih ya. Semoga tidak puas. Artinya perlu mendalami lebih dalam melalui literatur-literatur yang ada. Ya, bagi mahasiswa silahkan menjawab pertanyaan yang tadi yang dipaparkan di salah satu slide di video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.